Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga hari ini tetap sehat tenang dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah Bapak atau Ibu memperhatikan ayah kita, suami kita, atau mungkin diri kita sendiri yang dulu gagah bugar penuh semangat, kini perlahan berubah? Naik tangga sedikit sudah ngos-ngosan, bangun pagi badan masih lemas, senyum pun berat karena merasa diri bukan lagi pria sejati seperti dulu. Saya, Dr. Aisyah Rahma, sudah lebih dari 15 tahun mendampingi Bapak dan Ibu lansia di berbagai pelosok Indonesia. Dan jujur, rasa sedih itu sering saya lihat di mata para suami, para ayah yang diam-diam menyimpan beban di hatinya. Mereka malu bercerita, takut dianggap lemah, padahal di balik diamnya hati mereka menjerit, ingin tetap menjadi tumpuan keluarga. Hari ini, izinkan saya berbagi satu rahasia kecil dari alam sederhana halal, mudah dilakukan, tapi insya Allah mampu membuka kembali pintu vitalitas Bapak hanya dengan waktu 60 detik saja. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Siapa tahu dengan satu klik sederhana, Bapak bisa bantu ayah paman atau sahabat lansia lainnya kembali merasa berarti di rumah. Baiklah, mari kita mulai rahasia hari ini. Pelan-pelan, tapi semoga membawa perubahan besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sebut ada satu musuh diam-diam ya. Musuh itu namanya kortisol, hormon stres yang sering dianggap sepele. Banyak Bapak bilang ke saya, "Dok, saya kan nggak stres berat, nggak ada masalah besar." Padahal stres itu tidak selalu soal musibah besar. Stres bisa muncul dari pikiran kecil yang menumpuk, takut uang pensiun, habis khawatir, sakit gelisah karena anak jauh, atau sekadar merasa sudah tidak berguna di rumah. Semua ini membuat tubuh Bapak memproduksi kortisol sedikit demi sedikit tapi terus-menerus. Nah, apa bahayanya? Kortisol ini seperti pencuri dalam gelap. Diam-diam dia merusak hormon kejantan pria. Saat kortisol naik, testosteron, hormon kebanggaan pria, akan turun drastis. Inilah sebabnya banyak pria usia emas bilang, "Saya sudah makan sehat, minum vitamin mahal, tapi tetap lemas, cepat capek, sering marah, dan tidak bergairah." Bapak bisa makan daging sapi, minum jamu kuat, olahraga pun tetap lemas. Kalau akar, masalahnya kortisol tidak dikendalikan. Lebih parah lagi, kortisol juga menyempitkan pembuluh darah, membuat aliran darah yang harusnya lancar jadi macet seperti pipa berkarat. Akibatnya, bagian tubuh yang butuh aliran darah paling deras, termasuk bagian bawah. Jadi, kehilangan suplai tenaga. Itulah kenapa banyak pria di usia 60-an pelan-pelan kehilangan rasa percaya diri. Padahal, solusinya bukan hanya obat kuat instan. Tubuh Bapak punya kekuatan alami untuk membuka kembali jalur darah itu asal kita tahu caranya. Dan kabar baiknya, caranya bukan hal sulit karena sudah disiapkan oleh Allah lewat satu rempah kecil, cengkeh. Saya ingin Bapak Ibu tarik napas pelan sekarang, karena kabar baiknya Allah tidak pernah menciptakan penyakit tanpa obatnya. Bahkan untuk masalah vitalitas yang paling pribadi pun, alam sudah menyediakan penolongnya, sederhana, terjangkau, dan insya Allah aman. Rempah kecil ini sering Bapak temukan di dapur. Sering kita pakai untuk bumbu rendang, bumbu SOP, bahkan teh hangat. Tapi jarang yang sadar kalau di balik biji kecil itu tersembunyi kekuatan besar untuk membuka kembali sirkulasi darah yang tersumbat. Rempah ini namanya cengkeh atau dalam bahasa ilmiahnya Syzygium aromaticum. Di dalam cengkeh ada satu senyawa utama, eugenol. Eugenol ini bekerja seperti tukang ledeng alami di dalam tubuh Bapak. Ia membuka pembuluh darah,
membersihkan karat di pipa aliran darah dan membantu tubuh memproduksi nitrik oksida senyawa yang membuat darah mengalir deras ke seluruh tubuh. Hebatnya lagi, eugenol juga membantu menenangkan sistem saraf. Jadi, bukan hanya memperlancar sirkulasi, tapi juga membantu menurunkan kadar stres, menurunkan kortisol, sehingga testosteron bisa pulih alami. Semua ini bukan teori kosong. Sudah ribuan tahun, nenek moyang kita di Nusantara menggunakan cengkeh bukan hanya sebagai bumbu, tapi juga sebagai penawar alami berbagai masalah stamina. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu malu, tidak perlu keluar uang jutaan untuk pil instan. Kuncinya hanya satu, bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Dan itu yang akan saya ajarkan sebentar lagi, insya Allah. Bapak dan Ibu, saya tidak hanya bicara teori. Saya sudah mendampingi puluhan pasien yang diam-diam menangis karena merasa kehilangan jati diri sebagai pria. Salah satunya adalah Pak Robert, 67 tahun. Pak Robert datang ke saya dengan wajah lesu bahu, menunduk. Beliau bilang, "Pelan Bu Dokter, saya tidak mau badan berotot. Saya cuma mau bangun pagi dengan semangat, merasa seperti pria di depan istri saya. Saya malu karena sudah lama tidak bisa membahagiakan beliau." Mendengar itu, hati saya ikut tersayat. Saya tahu banyak pria di luar sana juga memendam rasa yang sama, takut malu, dan akhirnya diam. Saya minta Pak Robert coba satu hal sederhana. Kunyah cengkeh utuh setiap pagi dan malam, hanya 60 detik tanpa campuran aneh-aneh. 2 minggu kemudian, Pak Robert datang lagi. Senyumnya berbeda, matanya berbinar. Beliau bilang, "Bu Dokter, saya merasa seperti bangun dari tidur panjang. Badan saya lebih hangat, napas lebih panjang, dan yang paling saya syukuri, saya tidak malu lagi pada istri saya. Saya bangun pagi dengan semangat yang sudah lama hilang." Bapak Ibu, ini bukan sulap, ini bukan pil biru mahal. Ini logika biologi yang kita hidupkan dengan cara alami. Tubuh kita punya kemampuan memproduksi nitrik oksida sendiri, membuka saluran darah sendiri, asalkan kita beri bahan yang tepat. Cengkeh sudah membuktikannya pada banyak pasien saya. Dan sekarang giliran Bapak untuk mencobanya. Insya Allah. Sekarang saya akan jelaskan langkah demi langkah supaya manfaat cengkeh ini benar-benar terasa. Ingat, jangan asal telan atau dicampur air panas, caranya harus benar agar senyawa aktifnya langsung masuk ke aliran darah. 1. Langkah pertama, pilih cengkeh utuh, bukan bubuk. Kenapa? Karena minyak aktif eugenol banyak tersimpan di kulit luar cengkeh. Kalau sudah digiling kandungan ini, banyak menguap. 2. Langkah kedua, ambil 2-3 butir cengkeh kering. Pastikan cengkeh masih segar dan wangi. Kalau bisa pilih yang organik, tapi kalau tidak ada, cukup yang utuh dan bersih. 3. Langkah ketiga, letakkan cengkeh di antara gigi geraham, belakang tempat rahang paling kuat. Gigit perlahan sampai terdengar bunyi krek. Jangan langsung kunyah habis, tapi biarkan minyaknya keluar perlahan di mulut. 4. Langkah keempat, diamkan pecahan cengkeh itu di dalam mulut selama 30 detik pertama. Bapak Ibu hanya perlu bernapas pelan lewat hidung, biarkan air liur bercampur dengan minyak cengkeh. Pada fase ini, eugenol diserap langsung melalui selaput lendir, mulut cepat sekali, masuk ke pembuluh darah halus. 5. Langkah kelima, setelah 30 detik kunyah, perlahan sampai cengkeh hancur lebih halus. Saat mengunyah, putar minyaknya di mulut, seperti kumur kecil. Jangan terburu-buru. Nikmati prosesnya sambil Bapak Ibu bisa istighfar atau niatkan doa agar tubuh diberi kekuatan baru. Langkah keenam, setelah 60 detik, Bapak Ibu bisa memilih telan kalau sanggup dengan rasa tajamnya, atau buang kalau kurang nyaman.
Yang terpenting adalah proses 60 detik ini tetap utuh karena disitulah khasiatnya bekerja. Banyak pasien saya bilang awalnya rasa cengkeh agak pedas dan getir, tapi setelah terbiasa justru terasa hangat di tenggorokan dada, lebih lega, dan beberapa menit kemudian tubuh terasa hangat dari leher ke bawah. Sederhana halal, hanya 1 menit, tapi insya Allah mampu membuka kembali jalur vitalitas yang sudah lama tertidur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang bertanya ke saya, "Bu dokter, kenapa hanya 2 kali sehari? Kalau saya kunyah cengkeh 5 kali sehari, apakah lebih cepat kuat?" Jawaban saya, tidak perlu berlebihan. Dalam dunia medis, waktu dan dosis yang tepat lebih penting daripada banyak tapi berantakan. Tubuh kita tidak bisa dipaksa bekerja melawan ritmenya sendiri. Allah sudah menciptakan tubuh dengan jam biologis yang teratur. Kalau kita menghormati ritme itu, insya Allah hasilnya pun akan lebih baik, lebih halus, lebih tahan lama. Kenapa pagi hari? Karena pagi adalah awal peredaran darah, mulai aktif setelah tidur panjang. Saat bangun tidur, tekanan darah cenderung stabil, hormon stres belum naik tinggi, dan sel-sel darah merah siap membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kunyah cengkeh di pagi hari bagaikan starter alami untuk membuka pembuluh darah yang mungkin masih malas setelah tidur. Kalau Bapak Ibu biasa minum kopi pagi, coba ganti atau selingi dengan kunyah cengkeh. Rasanya mungkin lebih tajam di lidah, tapi khasiatnya lebih ringan di lambung, tidak bikin deg-degan, tidak membuat asam lambung naik seperti kopi. Banyak pasien saya, terutama yang punya maag, merasa perutnya justru lebih nyaman. Lalu, kenapa harus malam hari juga? Karena malam adalah waktu tubuh masuk fase pemulihan hormon paling kuat. Banyak orang tidak sadar 95% testosteron pria diproduksi justru saat tidur nyenyak, bukan saat olahraga di gym atau minum pil kuat. Kalau tidur Bapak, gelisah sering terbangun atau penuh pikiran berat, produksi hormon ini akan terganggu. Eugenol dan senyawa betailen dalam cengkeh bukan hanya membuka pembuluh darah, tapi juga membantu menenangkan sistem saraf. Ini penting, apalagi di usia emas, di mana banyak Bapak Ibu lebih mudah cemas soal kesehatan anak cucu biaya hidup. Jadi, kunyah cengkeh malam hari bukan sekadar membuka aliran darah, tapi juga mengirim sinyal ke otak. Sekarang, waktunya tubuh istirahat tidur dalam memproduksi hormon dengan tenang. Supaya manfaatnya optimal, saya sering sarankan Bapak Ibu kombinasikan dengan kebiasaan kecil sebelum tidur, misalnya matikan TV atau HP minimal 30 menit sebelum tidur. Ganti lampu terang dengan lampu redup. Duduk tenang istighfar zikir ringan sambil kunyah cengkeh. Jika punya pasangan, ajak pasangan berbicara hal-hal menenangkan supaya tidur lebih damai. Dengan cara sederhana ini, bukan hanya aliran darah yang lancar, tapi juga hati Bapak lebih tenang. Dan kalau hati tenang, hormon pun bekerja lebih sempurna. Jadi, tidak perlu terburu-buru, cukup 2 kali sehari pagi dan malam, tapi konsisten. Karena hasil besar selalu datang dari kebiasaan kecil yang dikerjakan terus-menerus, bukan dari yang instan lalu hilang begitu saja. Percayalah, Bapak tidak sendirian. Saya, Dr. Aisyah Rahma, siap mendampingi setiap langkah Bapak dan Ibu agar tubuh tetap sehat, pikiran tetap terang, dan usia emas tetap terasa indah bersama keluarga tercinta. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah. Setelah mendengar semua penjelasan tadi, mulai dari apa yang membuat pria di usia 60-an pelan-pelan kehilangan tenaganya, hingga cara sederhana membuka kembali pintu vitalitas. Saya ingin Bapak dan Ibu pahami satu hal.
Kekuatan tubuh kita ini tidak hilang, hanya tertidur. Saya sering sekali bertemu pasien yang datang dengan wajah putus asa. Mereka bilang, "Bu dokter, saya sudah minum vitamin mahal, jamu kuat pergi pijat, tapi tetap lemas." Ketika saya tanya pola pikirnya, ternyata setiap hari pikiran mereka dipenuhi rasa khawatir, takut gagal, takut tidak lagi bisa membahagiakan pasangan. Saya katakan pada Bapak, yang membunuh tenaga Bapak bukan hanya usia, tapi pikiran Bapak sendiri. Stres diam-diam mengikat leher Bapak, menyumbat aliran darah Bapak, mematikan hormon kejantan Bapak. Tubuh ini seperti ladang. Kalau ladang kering pohon tidak akan berbuah meski kita pupuk dengan vitamin paling mahal. Karena itu, kunyah cengkeh bukan sekadar makan rempah. Ini adalah ritual kecil untuk mengingatkan Bapak saya masih punya kendali atas tubuh saya. Saya masih mau berusaha, saya tidak menyerah. Saya ingin Bapak lakukan ini dengan hati tenang. Tarik napas, niatkan saat mengunyah. Ya Allah, saya ikhtiar menjaga amanah-Mu berupa tubuh ini. Saya ingin tetap berguna, tetap tegar untuk keluarga saya. Kalau Bapak mau hasilnya lebih maksimal, cobalah rutinitas kecil ini. 1. Kunyah cengkeh, pagi dan malam tepat waktu. 2. Hindari pikiran negatif sebelum tidur. Jika ada masalah tulis di kertas, lalu simpan, biarkan tidur Bapak bersih dari beban. 3. Perbanyak air putih hangat, kurangi kopi berlebihan agar tubuh tidak dehidrasi. 4. Jika mampu lakukan peregangan ringan 5-10 menit setelah subuh, aliran darah akan makin lancar. Ingat, Bapak tidak butuh pil ajaib. Tubuh Bapak sudah luar biasa, hanya butuh diingatkan dengan cara alami dan sabar. Tidak semua hasil datang seketika, tapi yang datang perlahan biasanya bertahan lebih lama. Dan saya di sini, Dr. Aisyah Rahma, akan terus berdoa dan mendampingi Bapak Ibu semua agar sisa usia yang Allah beri bukan hanya panjang, tapi juga berkualitas, bermakna, dan tetap membahagiakan orang-orang tercinta di rumah. Hari ini, Bapak sudah belajar satu rahasia kecil, tapi besar vitalitas tidak hilang, hanya perlu dibangunkan kembali. Dengan izin Allah, hanya 1 menit, kunyah cengkeh dilakukan rutin bisa membuka pintu aliran darah, menurunkan stres, dan memulihkan hormon kejantan pria lansia. Sekarang, saya ingin tanya, apa satu hal kecil yang bisa Bapak mulai hari ini? Tulis di kolom komentar, supaya saya tahu Bapak benar-benar siap berubah. Dan jika video ini bermanfaat, tolong bagikan ke grup keluarga, grup pensiunan, atau sahabat Bapak. Siapa tahu satu klik sederhana dari Bapak hari ini bisa mengembalikan semangat hidup ayah, paman, atau teman seusia di luar sana. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan, Bapak Ibu memberi umur panjang penuh berkah dan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.